Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dalam situasi saat ini tentunya. Ya, pemirsa, senang sekali sahabat Diskusi dan Karang kembali hadir dalam Dialog Harmoni Bali sore hari ini tentunya. Dan pastinya gigi, nah kita akan berbicara tentang gigi nih pemirsa. Gigi memiliki fungsi penting untuk kehidupan manusia dalam hal estetis serta fungsi bicara. Kehilangan sebagian gigi, bahkan seluruh gigi, tentunya dapat mengakibatkan berkurang atau hilangnya fungsi-fungsi tersebut. Tentunya ada solusi dengan kehilangan gigi tersebut. Nah hari ini atau sore hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai kehilangan gigi. Nah, kenapa mesti takut? Wah, ini sudah ada dokter gigi yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita sore hari ini. Ada dokter gigi IKG Sutrisna Mudra Visit. Om Swastiastu dokter, apa kabarnya dok? Sehat ya? Ya sehat. Sehat. Untuk pakai masker nih dok, ini gigi saya ini berantakan nih sebenarnya. Jadi secara estetika nggak kelihatan dong. Dok, ini kenapa sih kita ngomongin tentang kehilangan gigi hari atau sore hari ini? Apa yang dimaksud dengan kehilangan? Kalau saya sih kehilangan cinta saya. Tapi ini kehilangan gigi nih dok. Apa yang dimaksud dengan kehilangan gigi dok? Ya mungkin kehilangan gigi itu ya mungkin dasar daripada nanti bisa kehilangan cinta kan, kalau nggak ada gigi ya penampilan jadi nggak bagus kan gitu. Iya iya. Jadi kehilangan gigi itu masalah umum pada masyarakat ya. Jadi ini masalah umum juga yang terjadi pada bisa terjadi pada setiap orang. Semua betul. Orang, baik kecil, dewasa ataupun tua. Itu faktor yang terpenting adalah misalnya karena karies ataupun gigi yang berlubang, terus kemudian faktor kerusakan jaringan periodontal itu jaringan pendukung gigi, pemegang gigi, juga karena bisa kalau traumatik itu di sini adalah benturan, misalnya dia kecelakaan, misalnya karena dia kena alat berat lah mungkin itu, dan yang terpenting adalah mungkin kekurangan perhatian terhadap perawatan gigi itu akan mempercepat proses hilangan gigi. Gitu. Misalnya kadang-kadang mitos pada masyarakat itu misalnya adanya karang gigi yang banyak, kadang-kadang dia nggak berani membersihkan karang gigi. Sebetulnya karena saking banyaknya karang gigi itu sebetulnya udah dipegang sama karang gigi itu. Nah kalau sekalian dibersihkan, karena karang gigi itu adalah destruktif sekali, dia akan merusak jaringan pemegang gigi ya. Gitu. Makanya sering terjadi pada seseorang misalnya giginya roboh kiri atau bahkan dia naik atau turun, ke atas kan turunnya ya. Tapi kalau kehilangan kerusakan giginya agak parah, yang kalau atas tuh dibantu dengan adanya gaya gravitasi bumi, itu akan mempercepat menonjolnya gitu, dan kemungkinan dia lepas sendiri juga bisa gitu. Gitu. Jadi kehilangan gigi itu bisa karena hal-hal yang seperti dokter sampaikan tadi ya dok. Ini apakah juga faktor usia juga bisa mengakibatkan kita bisa kehilangan gigi itu sendiri dok? Ya memang lebih cenderung persentasenya dewasa orang tua lebih besar, karena dia akumulasi dari pemakaian, akumulasi dari kurang care-nya terhadap kesehatan oral hygiene-nya, juga itu mempercepat untuk kehilangan gigi. Oke, baik. Ini berarti karang gigi juga mempengaruhi ya dok ya. Padahal kalau karang seperti saya, karang ini banyak manfaatnya loh. Ternyata karang gigi itu banyak sekali yang bisa mengakibatkan kehilangan gigi ini sendiri. Nah, ini ketika seseorang sudah merasakan, waduh ini jangan-jangan saya akan merasakan kehilangan gigi. Mungkin ada gejala-gejala yang bisa dirasakan oleh seseorang dok, ya, sehingga akan berefek jangan-jangan saya akan kehilangan gigi saya nanti, seperti itu dok? Ya memang pada biasanya kalau seseorang tuh lebih care dengan kondisinya tuh biasanya sudah ada rasa ngilu-ngilu, ya, sudah kayaknya sedikit mulai goyang giginya itu sebenarnya sebaiknya sudah datang ke dokter gigi untuk dikonsultasikan kan. Kalau dia lebih primer, lebih awal diberikan kan lebih bagus ya. Apapun sebetulnya yang asli itu jauh lebih bagus pada yang palsu kan gitu. Iya, oke. Makanya kita sih berharap yang ideal sih memang bagus yang asli kan gitu. Kalau di sana akan dilihat seseorang tuh dia betul-betul care tentang kesehatan mulutnya atau tidak. Karena
mulut itu adalah pintu gerbangnya untuk masuk ke dalam mulut. Nah, ini yang perlu diluruskan di masyarakat ya dok ya. Kalau nggak sakit, nggak bakalan pernah ke dokter gigi seperti itu. Seharusnya ada perawatan yang kontinu seharusnya yang harus dilakukan agar tidak kehilangan gigi. Seperti itu kah dok? Misalnya mungkin 6 bulan sekali kan dicek. Mungkin karena apa? Karena konsepnya populasi atau volume karang gigi itu tergantung ada care atau tidaknya seseorang terhadap rongga mulutnya. Apa yang menyebabkan kok bisa seseorang bisa tumbuh karang gigi di dalam mulutnya itu sendiri? Karang gigi itu sebenarnya ada beberapa faktor ya penyebabnya. Yaitu ada sisa makanan, ya, mikroorganisme dalam mulut, terus kekentalan air ludah dan waktu. Jadi sisa makanan ada, mikroorganisme ada, itu kekentalan air ludah pH-nya tidak terlalu bagus, bukan langsung jadi karang gigi, dia butuh waktu. Jadi setiap orang itu pH-nya berbeda-beda dok? Beda-beda. Apa yang menyebabkan dok? Ya bisa karena hormonal, stres, banyak multifaktor kalau orang. Ya. Yang pasti sih sebaiknya sih 6 bulan ya memang harus dikunjungi dokter gigi karena ada karang gigi. Mungkin langsung dibersihkan, ada gigi lubang. Ya, seperti saya bilang salah satu penyebab daripada kehilangan gigi adalah gigi berlubang, karies itu. Karena konsepnya sekecil apapun gigi itu berlubang, sebesar rambut pun kalau dia punya jalan masuk, dia akan menyebabkan terjadinya kerowak atau kerusak destruktif ke dalamnya itu. Itu makanya butuh suatu penanganan yang rutin ya, baik. Cepat ya. Sejak awal kita mengetahui penanganannya pun akan lebih cepat dilakukan seperti itu dok. Baik, dokter, kita rehat sejenak nih. Nanti akan kita lanjutkan lagi bagaimana kalau seseorang kehilangan gigi, kenapa harus takut? Nah, ini berbahaya nggak sih? Nah, itu yang akan saya tanyakan nanti. Pemirsa jangan kemana-mana. Di sesi berikutnya, Anda bisa berinteraksi nanti di 036189484400 dan juga di 036189484401. Masih bersama DRG IKG Sutrisna Mudra Visit tentunya seorang dokter gigi di sesi berikutnya. Silakan Anda bisa menghubungi kami tentunya setelah yang berikut ini. Ya, mungkin saat ini Anda merasa was-was, jangan-jangan ini ketika dokter Mudra menyampaikan ini gejala-gejala, jangan-jangan saya akan kehilangan gigi saya. Nah, ini dia. Mungkin ada solusinya agar kehilangan gigi tersebut atau mungkin sudah terjadi, apa solusi yang terbaik untuk menanganinya? Kehilangan gigi kenapa mesti takut? Itu yang menjadi topik kita pada sore hari ini. Silakan Anda yang ingin bergabung, lain sudah kami buka di 036189484400 dan juga di 036189484401 tentunya. Dok, ini kalau dokter sudah menyampaikan ini gejala-gejalanya, penyebabnya, seseorang bisa saja kehilangan gigi tersebut, tidak memandang usia. Ini siapa saja bisa kehilangan gigi, baik usia muda, kemudian dewasa, apalagi lansia. Nah, ini bagaimana dan kapan kita harus mengunjungi fasilitas kesehatan atau dokter, khususnya dokter gigi dong ya, untuk mengatasi hal tersebut. Ini dok, ini ada solusi yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk mengatasi kehilangan gigi ini sendiri dok? Ya, betul. Secara umum kehilangan gigi itu jadi mengakibatkan kehilangan fungsi. Ya. Jadi kalau gigi depan dia kehilangan fungsi estetik, kalau di belakang dia kehilangan fungsi mastikasi atau fungsi kunyah. Nah, makanya kalau estetik jelas mengganggu penampilan. Oh iya. Ya. Tapi nggak apa-apa ya kalau kehilangan gigi depan saat ini, situasi saat ini kita masih pakai masker. Mungkin temporary ya. Temporary ya. Tapi sekarang kan sudah ada kebijakan, pelonggaran untuk membuka masker di tempat-tempat tertentu ya dok ya. Terbuka ya. Jadi kalau fungsi mastikasinya, fungsi kunyahnya itu lebih penting kan, karena makanan yang masuk ke dalam mulut nggak hancur karena nggak ada gigi kan jadinya susah kan, usus atau lambung. Jadi fungsi kunyah lebih penting daripada fungsi estetik seperti itu kan? Sama-sama? Iya, sama-sama penting. Kalau kita ke artis, ke yang entertain ya harus dia ke yang berkecimpung dalam dunia broadcast, entertain seperti itu lebih penting lagi estetiknya dok ya. Jadi sebenarnya kehilangan gigi itu kenapa takut, artinya apa? Karena sekarang udah ada solusi, banyak solusi, jadinya ada pemakaian gigi palsu ya, gigi palsu pun juga banyak ya kan, ada yang buka pasang, ada yang fix, ada yang permanen. Jadi sebetulnya intinya kehilangan gigi itu
mengharap mengembalikan fungsi yang hilang gitu ya kan, fungsi estetik atau fungsi kunyah itu aja gitu. Seperti itu. Makanya dalam penampilan dan dalam hidup itu memang penting sekali ya, gigi itu ya. Jadi dia bertugas sebagai pintu gerbang daripada itu atau masuk makanan, masuk fungsi senyum untuk estetik untuk apa gitu. Jadi ada solusi yang bisa dilakukan oleh mereka yang kehilangan gigi. Salah satunya adalah gigi palsu atau implan seperti itu. Betul. Gigi palsu sebenarnya secara umum ada dua kan. Gigi palsu yang removable, yang buka pasang, sama yang fix, yang permanen. Jadi kalau yang buka pasang, yang removable itu desainnya juga ataupun kualitasnya sangat standar sekali. Terus ada yang fix itu, dental bridge namanya, ya, dental bridge, dan ada yang lagi satu adalah teknologi terakhir di penggantian gigi itu adalah implan, dental implan ya. Dental implan itu adalah teknologi terakhir setelah dental bridge. Jadi bridge itu jembatan gitu. Iya. Ya. Jadi salah satu kelebihan atau kalau kita ceritanya ya kalau umpamanya yang removable, yang buka pasang itu betul-betul standar desain ataupun kualitasnya betul-betul standar. Walaupun ada yang misalnya yang metal frame itu sebenarnya mengganggu, agak sibuk lah, agak ribet lah. Jadi yang kita buka pasang masih cuci. Kalau yang fix otomatis seperti gigi asli lah itu. Nah, kekurangan daripada kelebihan kalau braid itu ya jadi dia mengorbankan gigi sebelahnya dikorbankan untuk pegangan. Oh gitu. Ya, itu. Dan petik dikorbankan kan. Kadang-kadang pasien dulu banyak bertanya, dia tanya kenapa gigi saya tuh sehat kamu korbankan untuk pegangnya itu. Ya karena saat itu belum ada teknologi implan atau belum seumum sekarang tuh ya mau nama sistemnya seperti itu karena pinginnya fix. Ya. Nah sekarang ada teknologi baru adalah implan ya. Baik. Sekarang ada teknologi yang terbaru dengan implan ini sendiri. Ya, tetapi kalau kita berbicara tentang penggunaan gigi palsu, masyarakat juga masih banyak menggunakannya kah dok? Baik dengan buka pasang ataupun yang fix itu dok? Masih banyak. Tapi yang lebih membuat confident orang itu sendiri dengan implan seperti itu. Apa kelebihan dari implan itu sendiri dok? Implan dia dianggap seperti natural tooth ya, seperti gigi asli ya. Ya. Memang karena kita menanam skru implan itu, picture itu yang berfungsi untuk menggantikan akar gigi ya. Jadi tidak usah kita merusak gigi kiri kanan, betul-betul yang natural, agar yang natural tooth ya. Jadi nanti setelah itu kita datangin seperti itu, jadi di atasnya ada mahkota. Itu implan itu bisa juga single, bisa juga braid juga bisa juga. Dan kekuatannya sangat kuat sekali. Berarti ada keuntungan ketika kita menggunakan implan? Ya, karena itu teknologi terakhir yang belum ada setelah itu. Setelah implan ini belum ada teknologi lagi. Mungkin kalau ada penemuan terbaru lagi, mungkin akan ada lagi nih, implan seperti apa yang mesti. Tapi sekali lagi ini keuntungan menggunakan implan seperti yang dokter sampaikan. Ini teknologi terbaru yang dipergunakan oleh dunia kedokteran gigi seperti itu dok. Dan ini apa yang harus diperhatikan dok ketika kita akan mengganti atau kehilangan gigi kita dengan implan gigi ini sendiri dok? Itu yang pasti pertama adalah ya memang harus didiagnosis dulu ya, kita juga anamnesia jadi seseorang punya penyakit sistemik atau penyakit dalam enggak, terus kondisinya terakhirnya bagaimana, dia terkontrol atau tidak, terus dari faktor lokalnya misalnya kondisi giginya itu, kondisi tulangnya itu, densitas kepadatan tulangnya itu emang harus jadi perhatian seperti itu kan. Karena kalau istilahnya tulang nggak ada juga nggak bisa pasang implan. Memang ada pun sekarang teknologi yang mengikat dengan bantuan cangkok tulang ataupun pakai bone graft bisa seperti itu. Ya jadinya kalau bagi saya sih dengan teknologi sekarang ini implan itu adalah yang betul-betul best of choice lah jadinya dia. Dia best of choice karena dia hampir menyerupai gigi asli ya. Jadi ketahanan pun dia mungkin hampir seumur hidup bisa. Jadi bisa digunakan untuk seumur hidup? Seumur hidup bisa. Berapa gigi sih yang bisa dipasang dengan implan ini? Semua gigi bisa. Semua gigi? Baik yang di depan maupun yang di belakang, seperti itu dok? Terus sekarang ada teknologi lagi, konsep implan itu pada dulu mungkin orang tua kita atau nenek kita kayak itu dia pakai gigi palsu yang buka pasang. Iya.
Sekarang udah ada dengan pasang kita 4 implan aja. Sebagai pemegang itu sudah punya fix ya, nggak perlu lepas-lepas lagi gitu. Jadi implan itu dia meningkatkan daya keyakinan ataupun pribadi itu. Kadang-kadang kalau dengan lepas itu, aduh saya ngomong ini apakah nggak lepas gini, dengan implan itu jadi betul-betul fix ya itu. Jadi mendapatkan jaminan ketika menggunakan implan, ketika makan yang agak-agak alot juga bisa digunakan dengan menggunakan implan ini sendiri, Dok. Dan Dok, tadi ada hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita akan mengganti atau kehilangan gigi kita dengan implan ini sendiri adalah fungsi diagnosis. Ini seperti apa fungsi diagnosis yang adalah kita betul. Jadi pasien yang kita datang berkeinginan pasang implan itu, kita pertama adalah di panoramik, di ronsen ya, panoramik. Kita lihat penampangnya, kepadatan tulangnya, dari sana kita lihat porositasnya. Jadi kalau bawah umpamanya di sini ada saraf, ketinggian daripada tulang dengan sarafnya berapa, kita analisa lah seperti itu. Akhirnya dari diagnosis kita bisa menganalisa kasusnya itu. Jadinya diameter berapa kita pakai implannya, panjang berapa, besarnya berapa, itu memang ada diagnosis itu yang itu ya. Gitu. Jadi betul-betul tidak bisa, oh ini kondisinya seperti ini, kehilangan gigi kita langsung macam enggak. Kita mesti foto panoramik dulu, kalau bisa CT scan juga bisa, atau tidak panoramik itu sudah cukup ya. Akhirnya kita lihat seperti ini penampang itu, dan nanti juga untuk modal kerja kita. Jadi dengan kita tahu tebal tulangnya, panjang antara saraf dengan ini, atau di atas puncak tulang dengan sinus itu nanti. Karena kalau enggak nantinya perforasi itu tembus kan masalah lagi kan itu. Jadi ya, jadi ada saraf pasti ketembus, nanti parestesia, kesemutan terus nanti pasiennya gitu. Jadi dari analisa itu kita, dari ronsen itu kita dapat analisa. Jadi tidak semudah yang dibayangkan ketika kita minta saya ingin implan dah, Dok, gitu. Hari ini juga seperti itu. Tetapi perlu ada hal-hal yang perlu diperhatikan juga dan dilakukan seperti itu, Dok. Betul, ya. Dan ini juga yang dokter sempat mengatakan ini penyakit bawaan. Nah, ini kalau seseorang dengan penyakit bawaan, ini apa yang harus diperhatikan, Dok? Juga. Misalnya kalau pasien misalnya yang dimaksud itu sebenarnya pasien yang punya misalnya kencing manis, diabetes ya. Kalau dia terkontrol kita bisa. Ya, kalau dia terkontrol nggak bisa. Kalau dia tidak terkontrol ya itu kadang-kadang kan gala-gula. Karena itu kan istilahnya luka kan jadinya. Kalau kita proses pemasangan kan, saya jelaskan kalau pemasangan implan itu kan di bled ya, dibuka plednya, dibuka, nanti baru dipasang. Jadi kan menimbulkan luka. Jadi kalau kencing manis atau diabetes kan itu takutnya kita pas gulanya naik, proses penyembuhannya lama jadinya. Itu salah satu sistemik, mungkin jantung, mungkin perokok berat juga bisa gitu kan. Karena juga dia mempengaruhi penyembuhan dari tulangnya kalau punya perokok berat atau apa. Tapi kalau dia terkontrol semua bisa, tidak ada. Jadi gula darahnya dulu dikontrol, ketika sudah cukup untuk melakukan implan baru diambil penanganan seperti itu, Dok. Makanya perlu diagnosis atau anamnesis itu dulu. Baik, dan ini yang tadi juga sempat dokter kata kekuatan tulang. Kekuatan tulang dari satu orang dengan orang lain itu berbeda-beda ya, Dok? Beda. Apa yang menyebabkan? Bisa karena faktor umur, habit juga, kan gaya hidup juga bisa banyak. Juga misalnya kondisi seorang yang betul-betul sehat, dia kehilangan giginya berapa bulan yang lalu atau berapa hari lalu, juga dia misalnya kan kehilangannya jadinya mungkin lebih turun begitu. Jadi betul-betul diagnosisnya ataupun analisanya memang betul-betul harus akurat lah itu. Terus belum lagi kalau kita lakukan, sudah masuk lakukan tindakan operasi itu kelihatan spongosnya itu. Kadang-kadang ada orang baru sekali dibornya udah tembus itu deh ya. Ada juga yang kuat juga itu gitu. Itu karakteristiknya memang. Tapi dengan ronsen itu kelihatan sedikit ya, kepadatan tuh kelihatan ya. Jadi seseorang itu kapan? Maksud saya ketika kita kehilangan gigi ini mesti menunggu beberapa hari atau beberapa bulan untuk melakukan implan seperti itu, Dok? Kalau implan bisa dia immediate ya, jadi cabut langsung dipasang bisa. Itu memang butuh jam terbang tinggi ya. Jadi dia cabut, kita cabut. Saya sudah sering lakukan tuh cabut. Memang kita mengurangi kerusakan daripada tulang itu. Betul, memang cabut ada alat khusus. Dia cabut keluar. Jadi kita langsung pasang implan. Kuret dulu, kuret kita bersih debridement itu, kita pasang implan. Kita pasang implan sesuaikan dengan panjang daripada itu, misalnya
panjang akarnya sekian, mungkin kita tambah. Lumayan kok dia premis stability-nya dapat, sudah bisa pasti. Terkadang kita bisa dengan ditambah kalau memang gigi yang bermasalah itu yang dicabut, misalnya itu dulu punya kelainan abses, mungkin kehilangan gigi, kehilangan tulangnya banyak. Ya. Kalau kita pakai immediate langsung banyak dengan pencabutan langsung pakai implan, itu bisa diganti dengan cangkok tulang ataupun bone graft bisa. Itu bone graft itu tulang imitasi itu dari domba, dari babi ya. Dia bubuk tulang tuh, bone graft tuh gitu. Iya, boleh ngomong tulang babinya ke kamera dok, jangan ke saya. jadi perlu proses ya ternyata untuk pemasangan implan ini sendiri ya dok. Dan juga dia mendapatkan gigi tidak seminggu atau 2 minggu. Iya. Dia paling 3 bulan, dia nunggu kan. Harus nunggu 3 bulan karena dia terjadi osteointegrasi penyatuan antara implan picture dengan tulang gitu. Itu harusnya tuh nunggu tuh sekitar 6 sampai 12 minggu lah. Oke. Ya, itu efektif lebih bagus dia. Karena dia akan terima beban selama mungkin kalau orang yang punya aktivitas sampai malam itu dugem itu mungkin 24 jam dia pakai makan terus kan, itu bebannya dong itu, makanya safety-nya sih pakainya memang karena terjadi osteointegrasi seperti itulah, mungkin 6 minggu atau sampai 12 minggu lah, mungkin sekitar 1,5 bulan sampai 3 bulan lah. Jadi sekali lagi ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan agar implan gigi ini dapat beradaptasi dengan baik nantinya. Ya, seperti itu dok. Ya. Ini sama nggak sih dok penanganannya dengan orang sesuai dengan usia seperti itu, implan itu sendiri dok? Sama, yang penting yang patokannya sih tulangnya, densitas tulangnya, kepadatan tulangnya itu yang jadi gitu. Kekuatan tulang itu sendiri, ya, kepadatan tulangnya sendiri. Ini akan semakin apa yang menyebabkan penanganannya itu lebih lama lagi dok? Kalau dia punya suatu habit atau kebiasaan itu, dengan dia punya kebiasaan yang tulang bagus lah, menyebabkan tulang itu nggak suatu padat tuh, jadi agak spongos dia. Nah, itu kadang-kadang sering menimbulkan suatu kegagalan gitu. Makanya dengan mungkin kalau kita bisa prediksi pasien yang usia muda, dia olahragawan, itu udah kita prediksi mungkin 1,5 bulannya udah bagus banget dah gitu ya. Oh gitu. Ya. Kalau kita punya habit, faktor umur juga, itu dia punya latar belakang mungkin drug atau apa, itu sangat pengaruhi sekali dia. Sangat pengaruhi. Kita biasanya pakai spare, biasanya mungkin bisa sampai 6 bulan gitu ya. Iya kan, kita pakai. Jadi habit juga mempengaruhi ya, dok, ya. Kebiasaan juga mempengaruhi juga. Karena itu mengaruhi dengan kualitas tulangnya dia. Otomatis dengan itu kualitas tulang itu kayak ibarat kayak batu itu, batu apung dengan batu yang padat itu kan beda penanganan. Itu tulang itu yang spongos itu yang kayak batu apung itu ya. Langsung cok, langsung sekali drill aja gitu ya. Waduh gitu. Tapi kalau batu yang padat itu jadi dokter bisa menganalisa nih, ini pasien pasti mempunyai habit yang bagus, baik seperti itu kah? Seperti itu? Makanya di sana kita perlu anamnesis diagnosis itu kan, jadi kita analisa apa dia punya kebiasaan. Kemudian merokok, waduh kamu ini merokok, kamu mau stop nggak? Minimum 3 bulan lah itu. Kalau bisa sih lama, tapi biasanya kan bisa mengurangi lah itu kan untuk kesehatan kamu kan itu. Karena itu salah satu juga pencetus kegagalan daripada implan itu. Oke, baik. Dokter, nanti kita akan lanjutkan lagi nih bagaimana kehilangan gigi dengan teknologi terbaru dengan implan ini sendiri. Apa yang harus dilakukan ketika implan kita sudah lakukan? Perawatannya seperti apa? Nanti kita akan bahas lagi. Pemirsa, di sesi berikutnya silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami. Nanti kami akan membuka line di 0361898400 dan juga di 0361898401 sesaat lagi. Ya, kehilangan gigi, kenapa mesti takut? Nah, itu dia menjadi topik kita pada sore hari ini. Masih bersama DRG IKG Sutrisna Muda Visit tentunya. Masih bersama Dr. Mudra tentunya di sore hari ini. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami. Line kembali kami buka di 0361894800 dan juga di 0361894801. Mungkin Anda mempunyai permasalahan dengan gigi Anda,
ataupun masih seputaran gigi atau rongga mulut. Nah, ini kesempatan Anda untuk bertanya lebih banyak lagi bersama Dr. Gigi Mudro tentunya. Silakan, kembali lagi kami ingatkan di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Dok, kalau masyarakat yang setelah kehilangan gigi kemudian memilih apakah apa ya namanya, mereka bisa mencari solusi kemudian, ataukah memang dianjurkan menggunakan implan dengan teknologi terbaru ini, atau mungkin kalau pasien memilih, saya ingin gigi palsu aja yang bisa buka pasang ataupun dang fix, seperti itu, Dok? Ya, memang zaman sekarang kan keterbukaan lah jadinya. Saya pribadi sih biasanya sih di klinik atau di praktek itu biasanya selalu kita open kan. Yeah. Jadi seperti kita mau menu yang mana, mau apa seperti itu. Kita semua pun kita, cuma kalau pasien menanyakan apa yang terbaik, apa yang itu ya seperti itulah. Jadi kalau saya sih walaupun saya juga lagi implan tapi tidak harus saya misalnya menggiring ke sana. Tapi kalau dia mau terbaik ya udah adalah implan. Implan ya. Berarti ada yang membedakan gigi palsu atau gigi tiruan biasa dengan gigi tiruan implan ini sendiri itu. Ya. Sekali lagi, apa yang mesti masyarakat ingin ketahui atau harus ketahui untuk membedakan gigi tiruan biasa dengan gigi tiruan implan ini, Dok? Ya, yang pasti yang pertama kan analisa ataupun diagnosis dokter yang pertama yang harus jadi yang bisa menentukan seperti itu. Tapi kita kadang-kadang match dengan keinginan pasien. Ya, yang pasti kalau gigi yang buka pasang itu paling standar ya. Jadinya di kita di pendidikan dokter gigi udah dapat semua kan. Sampai ke grade 2. Sedangkan kalau ke implan itu kita mesti sekolah lagi ya, sekolah resmi lah itu seperti itu. Nah seperti itu. Kalau dari kualitas ataupun lagi kayak gini jelas implan lebih nyaman, ya, lebih kompatibel dia, terus supportingnya juga bagus dia itu. Gitu. Jadi kalau umpamanya bandingkan gigi buka pasang yang removable dengan fix, jelas dah kita larinya yang bagus lebih fix. Ya, kalau removable udah standar karena dia pakai kawat biasa, dia cuma ngantol di tetangganya. Itu kadang-kadang kalau kita pakai kunci kunyah, dia akan turun, akan gusi sakit ya. Ya itu kendalanya. Jadi betul-betul tidak nyaman. Ya. Terus biasanya kunci estetiknya, misalnya dia bicara tuh takut-takut kan, takutnya tas saya ngomong lepas gitu. Seperti itu ya. Saya makan apa bisa lepas seperti itu, kayak iklan-iklan di televisi seperti itu. Ya betul. Walaupun sekarang ada ya apa teknologi dengan lem itu, tapi tetap aja removable ya, buka pasang kadang-kadang bisa lepas ya itu gitu. Terus kalau dia lainnya kita ke fix itu sebelum implan itu ada bridge ya, jembatan itu dental bridge ya. Dental bridge itu bagus karena dulu belum ada implan ataupun belum sepasih sekarang, seumum sekarang tuh itu emang itu, tapi itu gigi tetangga itu kiri kanan harus ada gigi tetangganya itu harus ada itu. Jadi salah satu kalau misalnya ada gigi tetangganya sebelah sana sebelah sini itu nggak kuat, itu nggak boleh dipasang bridge seperti itu. Gigi asli pun dengan implan nggak boleh juga. Harus implan gigi palsu, gigi asli gitu. Karena gigi asli itu dia kayak ada showbreakernya, jadi kita pakai ngunyah dia turun. Ya, kalau yang atas juga turun kan, walaupun dia naik sudah turun kan. Nanti maksimal 4 jam dia akan kembali ke good position ya. Ya, jadi bukan posisi dia. Kalau implan dia benar mati, dia diam ya. Dia tidak akan terjadi seperti showbreaker itu, tidak akan dari turun kan, tetap dia. Nah, kalau sekarang gigi palsu, gigi asli digabung dengan implan itu akan goyang terus ya. Pemakaian bridge ya, kan goyang, kan rusak ya kan kalau udah implan dia harus implan. Nah, kalau bridge itu harus gigi kiri kanan itu harus, misalnya giginya hilang satu, nah, ini harus ada ini bisa pakai pemegang. Gigi palsu. Jadinya dia pakai pemegang gitu kan. Kalau satunya nggak ada, nggak bisa, mesti pakai bridge. Kalau free end namanya, free end tuh memang harus implan dia harus implan. Ya, nggak bisa dia dicampur dengan gigi asli karena gigi asli itu kayak showbreaker ya. Jadi ketika kita harus menggunakan implan ini sendiri, tentunya ada hal-hal yang harus diperhatikan juga oleh pasien itu sendiri, Dok. Apa yang harus diperhatikan, Dok, ketika kita sudah menggunakan implan? Itu implan itu sebetulnya maintenance free dia tidak butuh perawatan. Tidak butuh perawatan lagi itu tidak ada. Memang
Tetap, tapi kita garis bawahi sebaiknya sih 6 bulan terus tahun itu dia tetap kontrol ke dokter gigi dimanapun ya itu. Karena kita kan takutnya ada retensi makanan, deposit makanan itu kan gitu. Misalnya terjadi kebocoran, karena itu kan sisanya kan dilem dia. Nah ini implan, ini abutmen, nanti crownnya kan dilem dia. Karena kan bisa ya udah. Ada retensi makanan kan tidak bagus ya ini. Kesehatan gusinya itu kan tidak bagus. Karena nanti grogoti implannya di. Baik, berarti ada jaminan nggak sih dok ketika kita menggunakan implan kita nggak akan terkena karang gigi ataupun kropos seperti itu? Karang gigi enggak, karena dia kan barang gigi palsu kan, gigi palsu enggak, retensinya nggak ada. Yeah. Tapi kalau gigi asli bisa ada dia. Ya. Jadi kalau umpamanya perawatannya betul-betul periodik itu enggak selalu, enggak harus lah itu, karena dianggap tuh maintenance free dia. Yang fix itu semua maintenance free dia. Baik braid ataupun implan itu maintenance free dah. Semua tidak ada perawatan khusus, jadi tidak butuh perawatan lagi kan. Ya seperti gigi biasa, gosok gigi biasa apa seperti. Kalau lain kalau removable kan mesti buka, mesti bersihin, digosok dulu, rendam atau apa lah gitu kan bisa. Bisa kita tidur direndam untuk mengalihkan fungsi pembuluh darah biar tidak ketekan dia gitu. Kalau gigi palsu yang fix itu enggak, karena dia tidak ada platnya. Dan dia nyantol di benda itu, misalnya di braid itu di giginya itu, mahkotanya itu, di implan juga dia tidak menekan gusi ya, jadi betul-betul ya, sehat lah gusi ini. Baik, dok, ini penanganan untuk seseorang atau pasien dengan gigi bukan buka pasang atau fix ataupun implan sama nggak sih dok? Sama nggak di ruang operasi bisa dikatakan demikian? Bisa. Ya. Kalau yang fix kan dia tidak membutuhkan suatu operasi itu bisa di klinik biasa ataupun di ruang praktek biasa. Tapi kalau umpamanya implan, karena kita butuh sterilitas tinggi ya, ruangannya khusus. Ya, jadi itu bisa. Nanti kan dilakukan anestesi, bisa lakukan operasi di OK ataupun ruang betul-betul operasi, atau bisa juga di klinik yang memang ada atau tersedia ruangan untuk operasi untuk yang high sterilitas lah itu. Karena itu tingkat keberhasilannya pengaruh sekali dengan sterilisasinya itu. Gitu. Oke, jadi tingkat keberhasilannya ini mempengaruhi sekali juga itu. Sangat mempengaruhi juga itu. Jadi mempengaruhi juga, seperti itu. Jadi berbeda dong antara pemasangan implan dengan gigi palsu itu sendiri. Ya, beda. Kalau apalagi kalau removable kan cuma kita ngukur, kita desain. Nanti kita buatkan atau kita kirim ke lab gigi juga bisa. Itu tidak butuh satu. Emang kita kan standar medis harus steril kan, tapi high sterilisasi kayak bilang kan. High sterilisasi kalau di implan itu betul-betul high steril. Ya betul-betul, karena itu kegagalannya juga tingkat tinggi juga ya. Ini sama nggak sih dok dengan atau memang ada perbedaan ketika kita berbicara tentang usia ketika akan menggunakan implan ini sendiri dok, bahannya atau gigi implan itu sendiri yang akan digunakan nantinya? Ya harus sih, karena itu ke kondisi gini ya, lokalnya ya, tulangnya kan, karena otomatis dengan umur kan otomatis juga kualitas tulangnya kan sudah berkurang. Dengan pasien yang betul-betul usia muda, tuh olahraga tuh apa seperti itu dari situ. Tapi sekarang kita sebetulnya sama aja. Kalau sekarang karena teknologi sekarang implan tuh baru sekali booming ya, mungkin dulu nggak ada, sekarang dia minta, ya kita pun asal penting nggak ada sakit sistemik ataupun sakit yang terkontrol lah itu misalnya. Asal terkontrol, nggak ada stabil, mungkin kita bisa lakukan. Jadi ketika pasien saya pengen implan, harus juga dengan seperti yang dilakukan ketika akan menggunakan gigi palsu itu sendiri, yang buka pasang ataupun fix itu sendiri. Ada hal-hal yang harus dilakukan, diagnosis seperti itu juga, seperti yang dilakukan dengan gigi palsu seperti itu. Yang paling penting kan visualnya kan kita lihat langsung kondisi. Kalau dia umpamanya kondisi tidak bagus oral hygiene-nya, sedangkan dia mungkin tidak terlalu care dengan kesehatan mulutnya, ya mungkin kita sarankan lainnya ke fix ya gitu. Karena kalau umpamanya pakai removable itu malah memperburuk oral hygiene-nya kan, yang pasien-pasien yang betul-betul tidak care, sibuk atau apalah begini itu malah nanti kan lebih memperburuk
fungsi oral hygiene-nya. Jadi gigi yang sebelah bisa jadi rusak itu gitu. Karena dia kan kalau removable kan ada platnya tuh giginya, kan ada gigi ada plat itu, ya itu kadang-kadang masuk makanan pasien nggak care. Ya kalau upahnya gigi yang fix kan nggak ada platnya, nggak ada sayapnya itu kayak itu tuh. Oke. Perawatannya sama nggak sih, Dok? Perawatannya beda. Kalau upahnya yang removable emang agak ribet lah, mesti kita nyuci segitulah, gitu. Habis dicuci terus nantinya makanya kita mau tidur direndam kayak ini. Kalau gigi yang fix ya udah tetap di dalam mulut kan, kita sepertinya gigi biasa, gigi asli lah gitu. Cuma ya tetap aja kan dia ada sarapnya gitu kan, implan itu kan ada sarapnya, jadi tetap aja barang palsu gitu. Nah ini kan dokter mengatakan ini kualitasnya lebih high juga ini dengan implan ini sendiri, kualitas high, kemudian perawatannya juga cukup high juga. Oke, kita ada penelpon dulu, ada Pak siapa nih? Pak Bade ya? Pak Bade ya di Flores. Pak Bade dari Flores. Selamat sore, Om Swastiastu. Halo, Bapak. Halo, selamat sore. Halo. Ya, selamat sore. Ya, selamat sore, Pak. Halo. Ya, sudah masuk Bapak, silakan. Ya, terima kasih banyak Pak dengan saya dan Pak Bade. Baik, silakan Bapak Bade. Ini kami monitor sangat bagus Pak, Pak. Ya, dengan Pak Dokter Gigi bagus sekali di Bali TV. Waduh, ini terputus Bapak Bade dari Flores nih, komunikasi kita ini agak terganggu nih. Mungkin bisa diulangi lagi nih, menelpon kembali ke 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Ini masyarakat kita di Flores juga antusias sekali menyaksikan kita di Harmoni Bali sore hari ini. Silakan, atau mungkin ada pemirsa yang berada di luar Bali pun, semeton kita yang ada di luar Bali pun yang ingin bertanya tentang kesehatan gigi atau sesuai dengan topik kita, kehilangan gigi kenapa mesti takut. Nah ini kesempatan Anda langsung bertanya kepada Dr. IKG Sutrisna Mudra di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Baik, langsung saja Pak Bade atau dari Flores, silakan Bapak bisa menghubungi kami kembali. Aduh, ini logatnya kok seperti orang timur saya lagi ya. Nah, ini berarti ada hal-hal yang perlu diketahui ketika kita menggunakan gigi palsu, kemudian implan, dan perawatannya pun lebih fleksibel. Kalau boleh saya bilang ini lebih fleksibel ketika kita menggunakan implan ya Dok ya. Itu lebih apa yang menyebabkan? Lebih nyaman, lebih gini kan. Lebih nyaman. Lebih nyaman, jelas ya. Dia seperti gigi asli, kalau kita makan keras pun tidak masalah. Kalau gigi palsu lepasan juga kan maksudnya jelas ya. Ketika kita menggunakan implan ini seperti kita menggunakan gigi kita sendiri, menggunakan gigi asli seperti itu. Ya seperti itu. Ya Dok. Cuma 0, sekian itu memang kita butuh adaptasi kan. Ya, adaptasi namanya benda asing masuk ke dalam tubuh ya mesti butuh adaptasi kan gitu. Selama ini yang dokter pernah tangani ini sendiri berapa gigi sih yang ketika kita implan ini sendiri Dok? Banyak yang seperti saya bilang kan, orang tua malah dari Lampung tuh banyak kan yang transmisikan sukses sana ya. Iya. Dia pasang atas bawah semua jadinya saya pun juga itu sih kadang-kadang, tapi kita tetap istilahnya pakai hemat lah, jadi tidak mau keluar dari jalur medis lah, kita dengan umpamanya bawah 4 implan atau 6 implan itu sudah cukup kuat. Oke. Ya. Jadi kalau di sini mungkin 14 gigi, nah ya kalau memang teoritis ataupun ini satu implan gigi memang lebih bagus. Tapi cost-nya kan tinggi dia gitu. Ya. Kadang-kadang kita tanpa keluar dari jalur medis ya kita tetap itu yang bagus lah, jadi cari win-win solution ya, pasien juga nggak berat juga, kita juga nggak keluar dari jalur medis. Kadang kan tanggung jawabnya ke seumur hidup kan kita yang tanggung jawab kan gitu ya. Kalau dia apa-apa, kalau kemarin yang dari Lampung tuh datang lagi keluarganya komplain dan ada yang lepas ada apa, dia datang sini ya kita tangani. Kadang-kadang kita kasih dia minta, Dok bisa nggak minta lemnya ini, nanti bisa nggak bisa gitu ya udah. Gitu. Ya. Baik. Tadi banyak ya kasus implan itu sudah
sudah minta. Jadi ada perbedaannya nggak sih dok ketika pemasangan implan gigi atas dengan gigi bawah ini sendiri? Karena yang saya tahu ini kekuatan gigi bawah lebih berat kerjanya. Seperti itu kah dok? Nggak, sama aja. Sama aja? Ya. Karena dia kepadatan tulangnya tuh lebih bagus bawah. Ini mandibula rahang bawah tuh kan dia berdiri sendiri kan. Cuma dia ada engselnya di sini kan gitu. Yeah. Kan jadi lebih kokoh dia, lebih kompot dia itu lebih kuat. Nah, itu sebetulnya kalau dari pemasangan itu tidak masalah. Coba kita pikirkan tuh kalau di rahang bawah itu, yang bawah itu dia ada kanalis mandibula, ada saraf di sini. Ya. Jadi misalnya dari puncak gigi, puncak tulang itu dengan kanalis dengan saluran tempat sarafnya itu, misalnya ini berapa? 12 lah, kita pasang 10 mili aja udah aman dah. Ya. Jangan sampai menyentuh saraf tuh, jempol tuh ya gitu. Itulah fungsinya daripada diagnosa anamnesia itu, jadinya dengan panoramik foto kita lihat oh sini tebalnya panjangnya tingginya itu mungkin 12 mili lah. Kita pasang 10 mili udah aman atau 11 pun aman. Oke, baik. Ini setiap orang kan berbeda-beda. Karakteristiknya. Lebar, panjang ini rahangnya. Panjang lahar, rahangnya seperti itu dok. Ya beda. Itu juga mempengaruhi dok. Ketebalannya juga. Ketebalannya nanti kita pakai diameter. Kalau dia punya ketebalan misalnya 5 mili ya. Kita pasang mungkin 4,8 berani karena space 1 mili kiri kanan yang tengah-tengah itu atau 4,5 ya itu. Karena apa, kalau kita presisi sekali dia mungkin lebarnya 5, kita pasang 5 mungkin takutnya pecah dia tulangnya itu. Baik, sepanjang ini implan yang yang pernah dokter tangani yang paling banyak itu berapa banyak gigi sih dok? Banyak di atas maupun di bawah ya, dok. Coba kalau di atas, di bawah ada sarafnya. Kalau di atas itu ya kita takutnya ada gini sinus gitu. Kantong sinus itu. Jadi kita itu patoknya maka betul-betul kita takutnya nanti terjadi perforasi dan kan kantong sinusnya ataupun jebol ke kantong sinusnya ya itu. Baik. Memang kita bisa teknologi sekarang sinus lifting diangkat ya bisa ya, teman pekerjaannya agak susah. Ini ternyata ribet juga ya, rumit juga ya pemasangan implan juga ya. Baik, dokter kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali saat lagi. Kita di sesi yang terakhir ini dok ya, bagaimana kehilangan gigi, kenapa mesti takut, karena ada teknologi terbaru dengan implan sekarang yang Anda bisa lakukan dengan kualitas yang terjamin tentunya, perawatan juga tidak ribet, kemudian apa yang harus diperhatikan juga ketika kita menggunakan implan gigi ini sendiri, sama seperti gigi sendiri seperti itu ya dok ya. Nah ini silakan ada yang ingin bergabung bersama kami di sesi yang terakhir ini di 0361894800 dan juga di 0361894801 dok. Ini kan perawatannya bisa sesuai dengan usia nih ketika pemasangan implan ini sendiri. Ini nggak ada bedanya kan dok ketika perawatan ketika menggunakan implan ini dok? Perawatan pasien? Iya, pasien. Nggak ada ya? Biasa. Dia betul-betul dia nyaman. Usia yang termuda pernah menggunakan implan berapa sih dok? Mungkin sekitar 14 lah. Jadi kita harapkan 12. Mungkin kehilangan giginya karena kecelakaan itu sendiri ya dok ya. Terus dia yang muda-muda juga banyak kemarin karena kepentingan untuk dia cari sekolah kedinasan lah. Baik. Ya. Jadi dia kan nggak natural. Jadi hilang satu, kalau dia pakai braid kan 3 jadinya kan itu gitu. Iya, baik. Jadinya dengan itu kan minimalis dia tinggal 1, dia hilang 1 ditambah 1 kan lebih natural jadinya itu. Banyak kok sekarang. Kalau yang muda-muda ya kebanyakan model dental braid implant dah. Jadi dia banyak ya. Mesti 10, mesti 6 gitu. Ya, ketika seorang pasien akhirnya memutuskan untuk mengimplan giginya ini sendiri kan, ketika pertama kali dilakukan pemasangan itu sendiri kan harus menunggu dok ya, 2-3 bulan itu sendiri. Ini ada nggak sih dok prosentasenya
kegagalannya nantinya ketika menunggu 3 bulan ini sendiri? Bisa. Bisa saja terjadi. Jadi ada Apa beberapa yang ya. menyebabkan kegagalan itu bisa terjadi? Itu komplit tuh. Bisa karena juga memang kayak hidupnya mungkin tidak disiplin kan dari jalan dia merokok. Kedisiplinan pastinya juga harus harus ya. diperhatikan. Misalnya kadar gulanya kan, kalau bisa dia tetap jaga Pak ya, mungkin olahraga atau makan gitu ya. Itu bisa juga. Sterilitasnya juga bisa, ya, jadi bisa seperti multifaktor lah kalau penyebabnya itu. Kalau ini karena material dari implan ini adalah titanium ya, satu bahan materi yang bagus sekali itu, itu dia akan menyebabkan suatu alergik ya. Kalau dia mengalami kegagalan, dia akan muncul sendiri, lepas sendiri. Ya. Tapi pasien pun merasa, dok, kok ini muncul? Oh ya udah kamu ke klinik gitu. Kita kuret lagi, pasang lagi yang jenis lain, lagi ya. Yang size-nya lebih gede. Gitu. Oke, baik. Nah, misalnya kalau upahnya kekurangan telatenan juga bisa, dia kan sudah makan keras-keras, sudah apalah bisa. Karena sedangkan giginya itu belum, misalnya yang free end kan ya itu. Jadi harus menunggu 3 bulan ini sendiri ketika akan dilakukan pemasangan mahkota itu sendiri ya dok ya. Ini dengan kualitas yang bahannya yang premium, kemudian harganya juga mungkin pasti harganya juga premium nih ya dok ya, dengan hasil yang premium juga yang akan didapatkan tentunya ya dok ya. Iya betul. Nah, ketika sudah melakukan implan ini sendiri berarti bisa langsung digunakan kah dok? Seperti kita menggunakan memiliki gigi asli seperti itu gini sebenarnya kan konsep pemasangan implan itu ya setelah analisa panjang implan, diameter implan gitu kan kita lakukan pemasangan ya. Itu yang pertama itu implan itu ada 3 jadinya ya, 3 bagian. Yang pertama adalah picture. Itu implan itu adalah pengganti akar gigi yang berbentuk seperti baut dengan material titanium. Setelah itu yang kedua adalah abutment. Nah, abutment itu adalah penghubung antara picture baut itu, implan itu dengan mahkota. Yang ketiga adalah mahkota. Jadi pertama itu pasien datang itu kita pasang implan dulu, implan, insert implan. Itu setelah itu kita tutup. Itu nunggu 6 sampai 12 minggu. Ya. Setelah 12 minggu kita estimasi, kita ronsen lagi sekali. Setelah 12 minggu kita ronsen, sudah bagus integrasinya, kita lanjut ke pemasangan abutment itu. Setelah itu sudah sehat itu seminggu langsung diukur, dicetak, langsung dipotong gigi palsu. Oke, baik. Jadi pasien jangan merasa was-was ya, jangan merasa khawatir ketika akan melakukan implan gigi. Yang penting kedisiplinan dari pasien itu sendiri yang harus dilakukan ya. Dok, bagaimana sih tips merawat gigi agar tetap sehat dok? Ya tetap berkunjung ke dokter gigi. Jangan nunggu sakit dulu ya, karena sekali lagi ini masyarakat akan menunggu sakit dulu baru ke dokter gigi seperti itu ya. Itu ya memang sih kalau di rumah ya memang seperti itu kan keseharian itu. Terutama sih gosok gigi sebelum tidur itu ya paling penting ya. Jadi kalau memang pagi kan harus itu kan rasa, tapi kalau sudah mau tidur ya gosok gigi nggak boleh makan apa, karena di sana lah jadi hampir 6 sampai 8 jam lah jadi begini kan. Ketika kita menggunakan implan pun juga harus merawat gigi itu sendiri. Ya perlakuannya seperti gigi asli. Perlakuannya seperti gigi asli itu sendiri ya. Gigi apalah gitu. Nah ini dia ya, jangan menunggu sakit dulu baru ke dokter gigi. Harus melakukan perawatan gigi minimal atau 6 bulan sekali ya dok ya. Jangan nunggu sakit dulu baru ke dokter gigi itu. Karena lebih baik, banyak yang bilang nih lebih baik sakit hati daripada sakit gigi seperti itu. Mencegah lebih baik mengobati gitu ya. Dokter, terima kasih sudah sharing dok ya. Mudah-mudahan apa yang kita berbincangkan sore hari ini memberikan manfaat bagi pemirsa Bali TV di mana saja berada. Saya Made Sekarang, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Om Santi Santi Santi. Om.